Muhammad bin Ali Balawi Syekh Abdul Rahman Summa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ahmad Rifai Syekh Ibrahim Ad-Dusuki Jamil Auliya min aktab anjab rijal masyayina walidina walikum wa amwatna wa amwatikum wa asatizatina wa muallimikum bi anna Allah yataghashsham bi rahmal maghfirah bi rahmatihi wa anna Allah yaghfir dunubana wa yastur ibana farid makrubana wa anna Allah yaqdi hajatina bil maghfirah hajat ad-dunya wa hajat al-akhirah ala hadin yakum salihah ilah nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih. Wafiqna lil khair wa inna alaih. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'an ila al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, menjadi muslim, menjadi mukmin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu selalu ditambah oleh Allah, dan alhamdulillah bisa beriktikaf di masjid di hari Jumat untuk bertabkir, untuk bergegas datang ke masjid di hari Jumat untuk berbuat baik. Mudah-mudahan yang diturunkan oleh Allah, yang diberikan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin ila an qala bayanu syawahidi syar'i ala sihhati tariqi ahli tasawuf fi iktisabil ma'rifah la minat ta'allum wala minat tariqil mu'tad. Penjelasan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan adanya benarnya jalan yang dilalui oleh ahlu tasawuf dalam menuntut, dalam mendapatkan ilmu, tidak dengan belajar, bukan dengan cara yang biasa. Nah, ini dalilnya ini. Jadi ada ilmu itu diberikan oleh Allah langsung tanpa belajar, tapi harus dengan mujahadah yang tinggi, sulit, sangat sulit. Ada ilmu yang dengan cara belajar, ada ilmu yang tanpa belajar. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada wong-wong yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalilnya, ini bukti-buktinya. Wa'lam anna man inkashafa lahu syai'un wala syai' yasir bi tariqil ilham wal wuku' fil qalbi min haitsu la yadri faqad sara 'alifan bi sihhati tariq wa man lam yudrik dzalika min nafsihi qad fayanbaghi an yu'min bih fa inna darajatal ma'rifah fihi 'azidah jiddan wa yashhad lidzalika syawahidus syar'i wat tajarub wal hikayat. Ketahuilah, orang yang terbuka dalam hatinya sesuatu ilmu walaupun sedikit dengan cara ilham, atau yang ada dalam hatinya dari segi dia dewe tidak tahu, maka dia telah menjadi arif. Orang soleh yang hatinya bersih itu diilhami oleh Allah ilmu. Dia dewe dari mana datangnya ilmu itu dia dewe tidak tahu. Dan orang yang tidak mendapatkan ilmu ini hendaklah dia meyakini, dia beriman kepada Allah, karena itu sangat mahal. Amma syawahid, dalilnya yang pertama, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepadaku, maka kami akan tunjukkan jalan kami, kata Allah. Jadi kalau kamu bersungguh-sungguh beribadah kepadaku, membersihkan hati, menjaga diri, maka kami akan tunjukkan, hidayatkan jalanku. Fakullu hikmatin tadhar minal qalbi bil muwadhabah 'alal ibadah min ghairi ta'allum. Semua hikmah, anugerah yang diberikan oleh Allah yang nampak dari hati, itu adalah buah daripada sungguh-sungguhnya dia.
Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, membersihkan hati, maka kita akan diberikan oleh Allah ilmu yang kita tidak diketahui. Fahuwa bitariqil kashfi wal ilham. Ilmu yang kita peroleh itu dengan cara ilham, yang diberikan oleh Allah ilham. Wa fil hadisi qala sallallahu alaihi wasallam, man alima bima alim warasahullahu ilma ma lam ya'lam wa waffaqahu fima ya'mal hatta yastawjibal jannah wa man lam ya'mal bima ya'lam taha fima ya'lam wa lam yuwaffaq fima ya'mal hatta yastawjiban nar. Orang yang mengetahui, wong yang mengetahui ilmu, kemudian dia ngamalkan ilmu yang sedikit. Apa yang dia tahu dia amalkan. Tahu solat sunnah qobliyah ba'diyah, amalkan. Tahu kesunahan makai siwak, amalkan. Tahu kesunahan hari Jumat, kita amalkan. Maka Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak ketahui. Ilmu yang tidak dia ketahui inilah yang menuntun dia ke jalan surga, sehingga orang ini bisa masuk surga. Jadi dengan ilmu yang sedikit kayak kita ini sedikit ilmu kita, dengan ilmu yang kita tahu ini kita amalkan. Walaupun sedikit, tahu sunnah ini, tahu ilmu ini, amalkan. Nanti ilmu itu yang bakal membimbing kita ke jalan surga. Itulah yang dinamakan taufik dari Allah. Wa man lam ya'mal bima ya'lam. Sebaliknya, orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui, taha bima ya'lam, maka ilmu itu akan menyesatkan dia. Seram al ilmu in lam yanfa yadur. Ilmu yang ada di badan kita ni kalau tidak kita gunakan, dia membahayakan kita. Jadi tidak seluruh ilmu itu hadir majelis taklim menunjukkan kita. Kalau diamalkan baru beruntung. Kalau tidak diamalkan, dia yang membenyukkan kita, bahasa Palembang. Dia yang bakal menyengsarakan kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ilmu kita bisa membimbing kita, sehingga taufik yang diberikan oleh Allah bisa kita dapatkan. Wa man lam ya'mal, siapa yang tidak beramal bima ya'lam, apa yang dia ketahui tidak diamalkannya. Hadir majelis Masya Allah tapi tidak diamalkannya. Taha bima ya'lam, maka dia akan disesatkan oleh ilmunya. Ilmunya dari menyesatkan dia. Walam yuwaffaq fima ya'mal, tidak dimudahkan, tidak ditaufikkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu. Hatta yastaujiban nar, sehingga dia cocok masuk neraka. Nah, jadi artinya apa dia? Artinya hadis ini kita ngamalkan ilmu sepengetahuan kita. Tahu hari Jumat, amalkan. Tahu fadilah baca Quran, amalkan. Tahu hari Jumat itu banyak solawat, kita amalkan sebisa kita. Nanti ilmu itu bakal nuntun kita ke jalan surga. Kalau kita tahu ilmu, tahu-tahu tidak kita amalkan, atau ilmu ngajarkan ini, kita ngajar itu, yang kita lakukan itu, maka ilmu itu akan menuntun kita ke jalan kesesatan, sehingga kita sampai ke neraka. Wal iyadu billah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Wong yang bertakwa, buahnya bertakwa, apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu namanya takwa. Maka akan dibukakan dari segala iskalat wa syubhat. Segala kesulitan-kesulitan akan dibukakan oleh Allah. Ada jalan keluar. Apalagi yang dia dapatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan diberikan oleh Allah rizki yang tanpa dia duga-duga. Urusan rizki ini urusan Allah. Urusan kita ibadah. Kalau kita ngurusi urusan Allah, capek baik gitu. Urusan rezeki ini urusan Allah, bukan urusan kita, jadi tak pening gitu. Jangan ngurusi urusan Allah, urusan orang lain lagi, tak kuat kita ngurusinya. Apalagi urusan Allah. Urusan kita saat ini ibadah kepada Allah, bertakwa. Itu urusan kita, tugas kita. Menjalankan perintah Allah, meninggalkanlah larangan. Yu'allimhu ilman min ghairi ta'allum. Apa artinya diberikan oleh Allah rizki? Allah akan ajarkan ilmu tanpa belajar. Buahnya takwa ini. Wa yubtinuhu min ghairi tajribah.
akan dipandaikan oleh Allah, dimudahkan tanpa dia coba perbuatan tersebut. Kalau sudah pengalaman mungkin bisa, tanpa dia punya pengalaman dimudahkan oleh Allah. Itu buah daripada takwa. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, bila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, jalan keluar, pemisah antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara hak dan yang batin. Maksudnya, gila nurun yufarriq bainahu bihi bainal haqqi wal batil wa yahruju bihi minasyubhat. Wong yang bertakwa kepada Allah, maka dia bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, sehingga dia bisa menjalani jalan yang benar, meninggalkan jalan yang salah dengan buah takwa kepada Allah. Kalau orang yang tidak bertakwa, tidak ditunjuk oleh Allah cahaya itu. Dengan cahaya itulah kita bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, yang tidak benar itu seperti benar zaman sekarang ini. Makanya jangan jingok dari media, jangan jingok dari yang ini, jangan. Kebenaran itu mesti didengar dari orang-orang yang soleh. Itulah yang benar sejati. Walidzalika kana sallallahu yaksuru fi du'ai min su'alin nur. Rasulullah SAW banyak sekali minta cahaya dalam doanya. Dalam hadis sebutkan Allahumma atini nuran. Kata Rasulullah, ya Allah berilah aku cahaya. Wazidni nuran, tambahlah cahaya itu. Waj'alni nuran fi qalbi, jadikanlah hatiku bercahaya. Wa fi qabri nuran, kuburanku bercahaya. Wa fi sam'i nuran, telingaku bercahaya. Wa fi basari nuran, kemudian di hatiku, di mataku bercahaya. Dengan cahaya itu aku bisa melihat kebaikan. Itu memang benar-benar baik dari Allah. Hatta qala fi sya'ri wa bashari wa fi lahmi wa dami wa idhami. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, jadikanlah rambutku, kulitku, dagingku, darahku, tulangku, seluruh anggota tubuhku bercahaya. Kenapa? Cahaya inilah yang bisa menyelamatkan kita, nunjukkan kita ke jalan yang benar. Wa su'ila an qaulihi ta'ala. Beliau ditanya, Nabi Muhammad, su'ila Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah tentang tafsiran ayat, apa man syarrahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah orang yang dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam, orang yang hatinya dilapangkan dengan memeluk Islam. Jadi orang yang memeluk Islam tu hatinya dilapangkan oleh Allah. Fahuwa ala nur, maka hatinya itu bercahaya, min rabbih, dari Tuhannya. Ma hadza syarah, lapang apa ini? Galat tausi'a inna nur idza gudifa idza godafa bihi fil qalbi ittasa'alahu as-sadru wan syarah. Bahwasanya cahaya Allah, cahaya ini kita dapatkan dari ibadah. Kalau sudah menetap dalam hati hamba, maka hatinya akan lapang, hidupnya tidak sumpek, hidupnya akan senang. Cahaya yang diberikan oleh Allah. Qala sallallahu li ibni Abbas, Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa qala Ali, ma indana syai'un asarahu Nabi SAW ilaina illa an yu'ti Allahu 'abdan fahman fi kitabihi laisa hadza bita'allum. Tidak ada sesuatu yang lebih besar bagi kami yang diberikan oleh Allah selain pemahaman agama, pemahaman Al-Quran. Nikmat apa yang paling besar? Kalau kita ditanya nikmat apa yang paling besar, oh wong kaya, hidupnya senang. Bukan itu. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah apabila seorang hamba paham Alkitab, paham Al-Quran. Itu nikmat yang terbesar. Minta sama Allah, ya Allah pahamkan aku kitab Al-Quran, sehingga aku bisa dibimbing oleh Al-Quran, aku bisa mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Sebab ilmu Al-Quran ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki, tidak diberikan oleh Allah setiap orang. Orang yang dikehendaki oleh Allah diberi oleh Allah, siapa dikehendaki oleh Allah diberi, sehingga dia paham maksud Al-Quran. Ini yang paham yang luar biasa. Gila fi tafsiri yutil hikmata may yasha. Apa maksud tafsiran? Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki, yaitu dipahamkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Kalau kita faham Al-Quran, itu nikmat yang terbesar. Ya nak belajari, nak didudui, nak dibaca. Bukan tidak dibaca kemudian diambil ilmu daripada ilmu Al-Quran. Wa qala ta'ala fafahamnaha Sulaiman. Kami pahamkan kepada Nabi Sulaiman. Taulah dewek Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu nabi yang paling kaya. Dia minta kenabian, diunjuk oleh Allah harta kerajaan. Kerajaan itu tidak pernah dimiliki manusia sebelum, manusia sesudah. Dan tanpa hisab, bighairi hisab. Nak dia infakkan, nak dia tidak infakkan, nak dia simpan, nak dia koyakkan, serah tanpa hisab. Kita kalau diunjuk oleh Allah rezeki, ada hisabnya. Diunjuk oleh Allah kesehatan, ada hisab, ada hitungannya, tidak gratis. Diunjuk oleh Allah harta, ada hisabnya. Diunjuk oleh Allah kemudahan, ada hisabnya. Diunjuk ilmu, ada hisabnya. Kecuali Nabi Sulaiman, tanpa hisab. Nak dia sedekahkan, nak dia tidak sedekahkan, bebas Nabi Sulaiman, bighairi hisab. Kenapa? Karena ini anugerah yang diberikan oleh Allah khusus Nabi Sulaiman. Kenapa dia dapat itu? Karena dia berdoa, dia minta. Tidaklah seorang hamba bisa mengucapkan doa kecuali Allah telah menggerakkan mulutnya untuk berdoa. Kita duduk berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Kamu pengen diberi ampunan oleh Allah karena kamu baca ngomong kayak gitu. Kalau kita tidak diunjuk oleh Allah, tidak bakalan minta kita. Makanya para ulama mengatakan, kami di waktu berdoa tidak berharap dapat kabul. Kami kalau berdoa tidak berharap kabul, tidak kami pikirkan kabul. Yang kami bayangkan, yang kami hadirkan dalam hati, mulut kami bisa bergerak. Apa yang kami minta tidak berharap kabul. Kalau kita berharap kabul, ya Allah minta duit, minta mobil, minta ini, tak muncul-muncul berapa hari ini. Karena kita yang kita harapkan kabul. Kita tidak menghayati betapa mulianya kita bisa menyebut minta sama Allah. Makanya minta sama Allah, jangan berhenti-berhenti. Soal kabul kaget di belakang. Soal diterima apa tidak doa kita, kaget di belakang. Ada seorang murid ngirim surat sama Al-Habib Ali Al-Habsyi. Murid tadi ngomong, wahai guruku, katanya, setiap orang manusia, apa yang dia pintanya, hujan. Artinya diberikan oleh Allah. Dia minta ini diberikan, kecuali aku. Kalau aku guru, tapi tak hujan-hujan. Tahu guru, hampir depan pagar tak jadi. Aku guru terus. Dijawab oleh Habib Ali Al-Habsyi, ya nafsu, in lam tadfari la tajzai. Hei nafsu, hei jiwa, kalau cita-citamu belum dapat, jangan sedih. Kita kan tiap hari berdoa, diajari ustaz berdoa, tapi dah kata yang terkabul. Jangan kecil hati, jangan sedih. Wa ilal mawaidi judi maulakih rai. Tetaplah kau menghadap kepada Allah. Bukan itu cara kau bermuamalah sama Allah. Bermuamalah sama Allah, kau berdoalah. Soal kabul diterima atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Wa idza ta'akhkhara laka matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kul madma'i. Apabila permohonanmu, munajatmu, doamu belum terkabul, jangan kecil hati. Mungkin inilah yang terbaik dalam kehidupanmu. Ada sikap budak nyekel lading. Budak tu budak kecil. Kira-kira didiamkan bapaknya apa diimbei bapaknya? Diimbei bapaknya. Ida galak, sentak ke bapaknya dengan kuat. Ngapa? Kalau dia metu ngok lading, kapaknya kalau orang luar. Kalau dia di kapaknya, hancur budak ini dikoyok iwang gawat penjara. Ngapa? Berbahaya. Uang mak kita ni kalau dinjut duit MM-an mungkin tak datang ke masjid lagi, no. Uang mak kahwin ni dinjut duit tak bakal pergi ustaz, no. Duit besar dah majlis lagi ustaz kalau naik Mercy. Lupa kamu. Dah usah janjun motor belanya. Ini mungkin yang terbaik untuk kita ini. Mungkin ini yang terbaik. Kita tidak tahu ilmu di belakang, tidak tahu gitu. Kalau seandainya aku punya duit banyak, kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya kita berdoa, ya Allah, kalau ini terbaik untukku, berikan. Kalau ini bakal membahayakan diriku, jangan kau berikan permintaan itu. Kenapa? Allah Maha tahu ke depannya apa dia. Kayak anak kita minta duit 1 miliar sama kita, unjuk apa tidak?
Oh jangan, rusak dia kage. Beli ginyo galo, nuklir beli ginyo, bom dibeli ginyo. Rudalnya kita lagi tidur. Ada. Lemak lanjut 5.000, 10.000. Ada. Paling tidak beli makanan. Beli ini. Kenapa? Kalau jual besar-besar rusak dia ni kage. Itulah seorang bapa pikirannya kayak gitu. Begitu juga Allah yang terbaik untuk kita. Ini minta kepada Allah walaupun permohonan dan permintaan agak telat datang. Mungkin anak kita yang dapatnya. Anak yang tadi kayu, bapaknya sago, mikul di pasar 16. Anaknya kayu-kayu kalau dah pernah mintanya. Kau dah pernah minta bapak kau nah, ingat nah, sampai nangis-nangis minta. Rupanya doa bapak kau campaknya kepada kamu. Itu yang kau dapatkan. Makanya mintalah sama Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, kamu tidak bisa minta kepada Allah kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kalau kamu diizinkan oleh Allah, maka muridmu akan minta kepada Allah. Makanya minta kepada Allah. Soal kabul serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Khassa man kasyaba bil ismil fahmi. Wa kana Abu Darda yaqulu al mu'min yandur bi nurillah. Hati-hati, orang mukmin itu dari ketulusan hatinya, kebersihan hatinya, dia bisa memandang dengan mata hati. Dia bukan mata ini dia memandang, mata hati. Kalau hatinya melek, kalau hatinya dah sakit, kita kalau mata kita sakit, tengok matahari lagi tak bisa. Hari kita katakan malam terus, mendung terus, pakai kacamata hitam. Mendung ya hari ini, apa dia mendung, panas tak-tak ini. Buka dulu kacamata. Tidak, ternyata kacamata anak yang mendung ni. Kenapa? Bukan dunianya yang mendung, kamunya yang ada penyakit mata tadi itu. Jadi seorang mukmin yang hatinya bisa melek, indera ketiganya pacat nyingok, maka dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Min wara'i sitrin raqi, di belakang satirnya Allah yang tipis. Wallahu innahu lal haq yakdzibullahu fi qulubihim wa yajrihim ala alsinatihim. Maka ilmu itu akan dipancarkan oleh Allah dari hatinya. Kalau sudah berpancaran dalam hati, bakal keluar dari mulutnya. Sehingga yang keluar dari mulutnya tumpahan hatinya. Kita nguadai gelas, bersih gelasnya, isi susu. Kira-kira yang bakal leteh di bawah ini, yang bakal tumpah ini banyu apa kira-kira? Banyu susu. Kenapa? Karena gelas ini isinya susu. Kalau hatinya bersih, metu cahaya, ilmu yang dikeluarkan oleh Allah keluarnya dari mata sama dari mulut, yang keluarnya bagus-bagus. Botol aqua isi penuh, isinya aqua kita tumpahkan, nak minta keluar susu mana paca aqua itulah banyu putih itulah keluar. Kalau mulutnya ngato sana, ini tumpahan hati ini. Jadi paca dinilai manusia itu dari pandangannya sama dari mulutnya. Banyaklah diam gitu selamat. Macan itu ditakuti karena pendiam. Anjing itu tidak kita takut, ngapa? Banyak nguguk. Wong liwat dikit dah salah gugukinya. Kalau macan ngedem, kalau dia bengaung, lagi kalau bau ngaungnya belum nguguk. Itulah macan, kecuali kalau macan nompong. Kalau macan nompong nguguk lama mana, dah ada takut dia. Cokot lah, paling nak ngelitik kita cuma jangan bertaring. Kalau bertaring wassalam. Nah, jadi itulah apa yang diberikan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yandur bi nurillahi ta'ala. Takutlah kamu pirasatnya orang muslim. Muslim sejati yang tidak bermaksiat, rajin taat kepada Allah. Karena muslim sejati itu dia melihat pakai mata batin dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Ini keutamaan wong yang membersihkan hatinya. Wong yang menghilangkan kebencian, kedengkian, semuanya dibersihkan. Kejahatan-kejahatan, benak pikirannya Allah wa Rasuluh. Wa ilaihi yushiru qauluhu ta'ala inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Wa qauluhu ta'ala qad bayyana al-ayat liqaumi yuqinun. Wa rawal Hasan an Rasulullah SAW qalu an Rasulullah SAW annahu qala al-ilmu ilmani fa ilmun batinun fil qalbi fadzalika huwa ilmun nafi'. Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina al-Hasan an Hasan bin Ali an Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada dua macam.
Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Pak ilmu batin, kalau ilmu batin itu ilmu yang adanya dari hati, bukan dari mulut. Ilmu dari hati, itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini walaupun bukunya hilang, hatinya masih ada cuplikatnya. Kalau ilmu yang di mulut, kalau tua pikun, wassalam, lupa kalau apalagi dia mati, tidak disimpan. Ilmu yang ada kopiannya di hati itu lebih kuat dibandingkan ilmu yang cuman buku baik. Kalau bukunya paling wong, wassalam, rumahnya habis paling wong kitabnya dimbek wong, nah ada kata lagi ngapa? Fotokopian tidak simpan di sini. Gimana tak simpan sini? Diamalkan. Kalau ilmu tadi diamalkan membekas di batin gitu. Sehingga itulah yang menjadikan kekuatan. Kekuatan apa dia? Tidak hilang ilmunya. Walaupun kita mati, tidak hilang, fotokopiannya ada. Di mana fotokopian? Di badan gitu, di hati gitu. Bukan simpan di lisan. Maka beda sama ulama yang soleh sama motivator. Kalau motivator tuh omongannya tidak masuk ke hati. Kalau nak omongan banyak yang macam itu, borong lebih pintar. Ajari apa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masuk rumah wong, Assalamualaikum. Siapa yang salam? Burung seorang ulama punya burung beo. Burung beo ini diajari macam la ilaha illallah. Burung beo diajarinya la ilaha. Burung beo diajari apa baca kalau? Ajari ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D, baca kalau burung beo. Ain diajari macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiap ada orang liwat, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Burung beo, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, dia pergi, pas balik ke rumah burung beo itu lagi diterkam kucing. Waktu diterkam kucing, burung beo itu tidak macam la ilaha illallah, dia berkeok, keok, mati, nangis ini ulama ini. Ngapa ini? Itulah kalau wong yang diajari cuma di mulut. Kita ibadah gitu nih, kalau dari mulut baik menjelang malaikat tak terbaca gitu. Makanya masukkan dalam hati kita, bekaskan dalam hati kita, dalam segala amal kita. Ibadah kita, kebaikan, bekaskan. Kalau membekas dalam hati, walaupun pikiran kita koma, hati kita masih hidup. Di saat malaikat jalan masuk sama kita, hati kita masih pacak berfungsi. Walaupun mulut kita lah ngoceh-ngoceh tempat lain. Kenapa? Sakaratul maut itu aneh. Manusia itu separuh sadar, separuh tidak. Membuktikan yang mana ibadah sejati, yang mana yang ibadah tidak sejati, yang mana yang membekas dalam hati, yang mana yang tidak membekas dalam hati. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Ibadah kita membekaskan dalam hati. Ingatkan, hadirkan dalam hati kita. Saat terkejut menjelang ajal kita, hati kita masih berfungsi sehingga kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa su'ila ba'dul ulama 'anil ilmi batin ma huwa? Apa itu ilmu batin? Faqala huwa sirrun min asrarillah yagzibuhu Allahu fi qulubi ahbabihi lam yattali alaihi malakan wala basyaron. Apa itu ilmu hati, ilmu batin? Ilmu batin itu rahasia Allah. Ilmu batin itu rahasia Allah, didudukkan oleh Allah di hati wong yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau wong itu dicintai oleh Allah, diinjuk oleh Allah. Kalau wong itu tidak dicintai oleh Allah, tidak diinjuk oleh Allah. Yang ada di hati kita tidak diketahui malaikat wala manusia, langsung dari Allah. Ya tak? Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Ya tak? Dijadikan hamba yang sejati, dimaafkan salahan-salahan kita. Mudah-mudahan di hari Jumat ini benar-benar kita bertaubat kepada Allah, diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita di jalan yang benar, yang lurus, sehingga kita bisa selamat hidup di dunia ini. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah.